Salah satu paradigma keliru terkait penyandang disabilitas adalah mereka dianggap sebagai objek belas kasihan dan berkaitan dengan dominasi charity model atau model karitas. Pendekatan tersebut berfokus pada pemberian bantuan secara sepihak dan melihat penyandang disabilitas sebagai pihak pasif. Pendekatan ini memperkuat stigma dan mempersempit peluang partisipasi aktif mereka dalam masyarakat. Hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas bukan terletak pada kondisi fisik, melainkan sikap masyarakat itu sendiri. SMP LB Yakatunis Yogyakarta. Dari kecil sih, dari umur 2 tahun itu sebenarnya berawal dari aku umur 1 tahun tuh masih agak trauma kan, masih takut sama suara-suara gitu. Terus menginjak umur 2 tahun aku didengerin sama musik klasik. Terus dikenalin lah sama alat musik pertama angklung. Setelah alat musik angklung, pianika. Setelah itu aku kan masih mondar-mandir setelah mengenalin pianika itu loh. Oh iya ya, ternyata musik nggak apa-apa, nggak berisik gitu. Tapi kan maksudnya ada sisa-sisa takutnya gitu. Terus aku lah mondar-mandir sana sini. Sampai kebingungan gitu loh, ini anak mau ngapain gitu, orang tua aku bilang gitu. Akhirnya dibeliin keyboard techno itu, keyboard yang produk Cina tuh. Habis itu aku awalnya masih takut. Terus habis itu aku coba-coba main, lama-lama suka. Kadang dari ayah, kadang dari aku. Tapi kebanyakannya dari aku. Guru lesku itu yang cewek lah ya. Guru lesku itu ditawarin sama Pak Agung. Pakai bahasa Jawa sih. Gimana? Gelem ora ngajari anak berkebutuhan khusus. Ngajari murid iki gitu kan. Terus habis itu Bu Iko ya sempet, aku nggak bisa. Aku ra iso. Aku nek kon ngajari bocah kok ngono nggak bisa aku belum pernah ngajarin anak tunanetra seperti ini gitu. Nah, pas hari-hari berikutnya aku mulailah dibuktikan, maksudnya kayak membuktikan gitu loh. Habis itu aku main lah salah satu lagu kok, berapa lagu. Nangis kok. Nangis. Dengerin bisa nyanyi tuh. Iya. Beliau nangis sampai dia tuh bilang gini, aku menyesal. Kenapa aku nggak bilang mau aja ya sama Pak Agung? Kenapa aku nggak mengiyakan saja ya gitu? Sebenarnya kalau aku lihat mereka tuh sering banget ya sebenarnya dibilang yang harus dibelas kasihani gitu, karena aku secara pribadi kan ikut di UKM Tulu Difabel ya, kayak beberapa waktu kadang melihat aspirasi mereka, kayak mereka tuh sebenarnya sebagai orang pada umumnya tuh sering banget dibelas kasihani padahal mereka nggak mau gitu. Mereka kayak pengennya menganggap bahwa ya walaupun saya mengalami kekurangan misalnya fisik atau kognitif segala macam tuh ya aku tidak mau dianggap berbeda. Saya sama-sama manusia, sama-sama orang punya hak yang sama gitu, tapi jangan membuat saya tuh jadi orang yang berbeda karena saya tuh kekurangan gitu. Kalau aku lihat dari dua perspektif ya, kalau filantropi ini sebenarnya bagus ketika mungkin dilakukan untuk melakukan semacam pemberdayaan atau upaya-upaya emansipatoris gitu, ketika bantuan itu tuh berdampak secara langsung. Maksudnya berdampak secara langsung tuh bisa digunakan oleh para penerimanya tuh untuk memberdayakan diri mereka menjadi jauh lebih baik gitu. Tapi hal ini bisa jadi dampak negatif ketika pemberian donasi, pemberian kayak semacam bantuan itu tuh dilakukan dengan framing kalau mereka tuh emang nggak bisa melakukan apa-apa, dan seakan-akan nanti dari media atau masyarakat umum itu juga malah melakukan stigmatisasi lebih lanjut gitu karena mereka mengambil bantuan tadi.
akhirnya mereka malah tidak bisa makin lepas dari stigma yang udah dijelasin di awal gitu. Orang disabilitas itu stigmanya kan ya cacat, mental, fisik, jadi harus kita bantu, padahal nggak seperti itu. Akhirnya kan kita harus mengubah kayak semacam pola pikir kita ketika misalnya memberikan donasi itu bukan hanya sebatas belas kasihan gitu, tapi juga bagaimana kita memberikan kemampuan yang sama, peluang yang sama, hak yang sama bagi mereka yang mungkin berbeda dari kita. Begitu ya, ini dalam cara pandang tentang bagaimana political citizenship memandang disabilitas itu sebagai subjek yang aktif, subjek politik yang aktif, subjek politik yang berkehendak, ada will to power, yang dimana mereka juga bisa mengaktualisasikan dengan kapasitas, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan mereka, dan itu embodiment. Hanya kita saja nggak mengenali tentang bahasa mereka seperti apa, tidak mengenali tentang habitus mereka seperti apa. Gampang ketika program itu hanya muncul dari eksternal, mengintervensi seolah-olah atas nama bantuan, atas nama belas kasihan, atas nama program komersial kadang-kadang. Tentu semua bisa dilakukan, tapi ini semua membuat mereka justru powerless. Cara pandang itu yang mesti dikoreksi, karena ini justru menjadi bagian dari hal yang kita menyebutnya sebagai hal defisit, hal yang kontraproduktif dengan program atau proyek yang sering didengungkan sebagai bagaimana kita aktif untuk melakukan gerakan political citizenship, tentang politik kewargaan yang mesti aktif. Teori yang relevan adalah teori pelianan, mengacu pada proses sosial yang memunculkan konsep kita dan mereka, di mana mereka kerap diposisikan sebagai lawan atau subordinat. Para penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai kelompok yang perlu dikasihani. Banyak pelaku ableism yang merasa bahwa mereka superior dan membuat mereka harus membantu para difabel. Pengalaman Syifa menunjukkan bagaimana praktik stereotyping terhadap penyandang masih langgeng hingga saat ini. Menurut Richard Dyer, stereotip merujuk pada hal di luar suatu dunia sosial dan cenderung dipahami sebagai sesuatu yang disfungsional. Dari stereotyping muncullah pelianan. Seperti yang dialami Syifa ketika kesulitan mencari guru les piano karena identitasnya sebagai penyandang disabilitas. Sesungguhnya, Syifa merupakan subjek yang berkapasitas untuk bertindak dan mengekspresikan gagasan maupun kreativitasnya. Dalam praktik keseharian, penyandang disabilitas kerap kali harus memperjuangkan identitasnya agar mendapatkan pengakuan serta penghormatan.